jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Kripik Balado Salsabila untuk memenuhi tugas SPPMA dari kelas Agri B. Sebelumnya Umul mau tahu, kalau boleh tahu nama kakak siapa ya kak? Perkenalkan, nama saya Agnes Angela. Saya merupakan owner dari Kripik Balado Salsabila. Oke. Sebelum jauh untuk bertanya beberapa pertanyaan, saya mau tahu dulu kak, sejarah berdirinya Kripik Balado Salsabila ini. Kalau boleh tahu, saya ingin meminta waktu untuk kakak menjelaskan sedikit tentang Kripik Balado Salsabila ini kak. Oke. Jadi Kripik Balado Salsabila ini berdirinya tahun 2015, tepatnya di bulan Desember. Yang membelakangi berdirinya Kripik ini karena yang pertama tuh faktor ekonomi lah. Bapak ingin menaikkan ekonomi keluarga. Kalau misalnya kita kerja sama orang, pasti pendapatan kita terbatas. Kalau misalkan kita bikin usaha sendiri, pasti kalau misalnya pendapatan kita kecil, kita masih bisa mencari cara untuk meningkatkan pendapatan kita. Kalau boleh tahu, nama dari Salsabila itu dari mana ya? Salsabila itu diambil dari adik saya yang paling bungsu. Kebetulan juga artinya bagus. Artinya kan Salsabila itu berarti mata air yang mengalir. Diharapkan nanti Kripik Balado Salsabila ini akan mengalir terus, rezekinya seperti mata air surga. Sangat bagus ya kak. Oh ya kak, tahun 2015 didirikan Kripik Balado Salsabila. Ini kan kalau dilihat dari sini ini bukan dari Kripik Salsabila aja gitu kan kak. Berarti dari tahun 2015 udah ada gitu masuk dari produk lain, letaknya di Kripik Balado Salsabila ini kak. Untuk tahun 2015 yang awal-awal berdiri toko kan masih kecil kan, jadi kita cuma produksi barang-barang yang kita produksi sendiri. Makin lama orang-orang makin tahu kalau kita punya toko, akhirnya ada yang nitip. Terus makin lama yang namanya toko oleh-oleh nggak mungkin kita cuma produksi satu aja, makanya kita ambil dari UMKM lain. Jadi kalau orang butuh oleh-oleh, mereka udah cukup di satu tempat aja. Nggak perlu pergi ke sini, mau ini perlu ke sini. Kripik Salsabila adalah pusat pembelanjaan oleh-oleh yang ada di Kota Padang yang beramat lengkap di Kubu Dalam, Parak Karakah, Kecamatan Padang Timur. Tidak hanya keripik, namun di sini kalian juga mendapatkan berbagai macam jenis olahan makanan khas Sumatera Barat. Seperti keripik kentang, arai pinang, kue bawang, sagu keju, dan lainnya. Tempatnya yang rapi dan bersih membuat kita nyaman untuk berbelanja di Kripik Salsabila ini. Dan Kripik Salsabila juga menyediakan tester sebelum kita membeli produknya. Layanan yang diberikan membuat kita jadi ingin kembali untuk membeli produk di Kripik Salsabila. Kripik Salsabila juga cashless friendly loh guys. Lanjut kita masuk ke gudang produksi bahan baku. Di sini kita melihat bagaimana bahan baku diolah menjadi sebuah keripik. Dimulai dari pemotongan, pencucian, dan penggorengan. Bisa kita lihat ruangan pengolahan yang bersih membuat Kripik Salsabila menjadi lebih higienis. Tadi sudah kakak ceritain gimana latar belakang atau sejarah dari Kripik Balado Salsabila nih kak. Ya. Dan kami juga pengen tahu nih kak, bagaimana dari ingin mendalami tentang mata kuliah kami mengenai audit manajemennya kak, terutama di bidang keuangan, operasional dan lain sebagainya kak. Nah, ada pun pertanyaan yang mau kami ajukan yaitu mengenai pendataan manajemen keuangannya kak. Yang pertama tuh, apa yang menyebabkan manajemen keuangan pada Kripik Salsabila tersebut menjadi tidak teratur kak? Kalau yang menyebabkan manajemen keuangannya pasti karena kita belum ada kayak manajer keuangan atau staf keuangan kayak gitu, belum ada. Namanya juga UMKM. Jadi sebenarnya kakak sendiri sudah mulai mencoba sedikit untuk memperbaiki manajemen internalnya terkait keuangan.
Tapi karena kakak sendiri dan tugasnya terbagi-bagi, jadi masih kurang fokus di satu hal. Jadi kemarin alhamdulillah dari tahun kemarin sampai bulan kemarin itu masih terdata semuanya, kayak uang masuk, uang keluar, nota-nota itu masih. Tapi awal bulan ini kakak sempat ke Jawa 1 minggu dan habis pulang dari Jawa banyak pesanan, jadi belum tertata rapi lagi. Apakah kapasitas produksi yang ada telah dimanfaatkan secara optimal, Kak? Alhamdulillah sudah. Jadi kalau misalnya ada pesanan, pasti kita sesuaikan. Tapi kita nanti cadangannya kayak stok. Jadi kalau misalnya ada pesanan mendadak, kita bisa pakai stok yang udah kita ini. Tapi stoknya itu jangan lebih dari 1 minggu. Walaupun expirednya 2 bulan, kita tetap mengusahakan barang baru. Tujuannya apa tuh, Kak? Tujuannya biar kalau misalnya barang baru pasti dari bentuknya, warnanya itu kan bagus. Kalau misalnya kita kirim barang lama, takutnya di sana hancur. Terus di sana juga rasanya nanti takutnya nggak enak, terus cepat expired gitu. Nanti konsumen kita kecewa. Jadi kita mengusahakan barang baru semuanya. Kalau boleh tahu, untuk gudang pembuatan bahan baku dengan produksi barang jadi itu disamakan atau dibedain gitu? Kalau untuk gudang bahan baku dan barang jadi kita bedakan. Kalau bahan baku ada gudang di belakang, kalau bahan jadi ada yang di tengah. Berarti untuk mesin-mesin dan fasilitasnya itu mendapatkan perawatan yang baik berarti? Iya, kita rawat yang baik. Kalau misalkan mesinnya itu rusak atau gimana, nanti ketebalan dari keripiknya nanti akan berbeda-beda. Dan potongannya nanti akan kadang sempurna, kadang enggak gitu. Jadi alhamdulillah terawat yang baik sampai sekarang. Dari tenaga kerja dari Kripik Balado Salsabila ini, kalau boleh tahu untuk proses pembuatan produk barang jadi itu memadai atau enggak gitu Pak? Karena kan untuk mengerjakan semua proses barang jadi, karyawannya itu memadai atau enggak gitu Pak? Kalau untuk karyawan kita memadai. Kalau misalkan suatu saat ada pesanan banyak kayak ribuan kayak gitu, sanggup nggak sih mereka 14 nih untuk bikin? Kadang kita kayak karyawan nggak tetap gitu loh. Jadi kita calling yang di kampung, saudara yang di kampung, tolong dong bantuin yang di Padang gitu. Kalau boleh tahu untuk karyawannya ada berapa tadi Pak? Ada 14 orang. 14 orang untuk mengerjakan produk barang jadi ya? Iya. Kalau untuk yang karyawan yang di gudang Kak sama? 2 orang. 2 orang kalau untuk yang megang mesin ya Kak? Iya. Apakah perusahaan Kripik Salsabila ini selalu melakukan inspeksi atas bahan baku yang diterimanya, Kak? Iya, kita selalu melakukan inspeksi atas bahan bakunya karena kalau kita nggak teliti dengan bahan bakunya, takutnya hasilnya jelek. Seperti misalkan cabenya hari ini pedas, kita langsung telepon ke orang yang jualan cabenya, tolong antarkan yang tidak pedas. Cabai hari ini pedas, nanti diambil lagi sama mereka, nanti mereka ganti yang baru. Terus kalau misalnya singkong, ternyata singkong hari ini keras, nanti kita telepon, besok singkongnya jangan yang ini ya, yang ini keras, tapi tetap kita produksi yang keras ini. Nanti kita mix sama singkong yang lain, kita campur dikit-dikit aja. Pertanyaan selanjutnya itu, Kak, apakah proses produksi dilaksanakan secara rutin dengan jumlah yang sudah ditetapkan? Kalau jumlah yang sudah ditetapkan jarang ya. Jadi kita produksinya secara rutin, tapi tergantung nanti pesanan dari konsumen atau reseller kita gimana. Biasanya mereka itu kan pesannya malam, jadi kita udah tahu kalau kita produksi dalam jumlah segini untuk hari ini. Oke, selanjutnya itu bagaimanakah perusahaan Kripik Salsabila ini mengatasi ketika bahan baku yang diperoleh banyak yang rusak, sedangkan pada saat itu pesanan yang permintaan terhadap Kripik Salsabila ini sangat membludak, Kak, sangat banyak. Kalau case yang seperti itu belum pernah terjadi. Ya, jadi kalau misalkan terjadi, naudzubillah terjadi, mungkin kita akan antisipasi langsung ke tokonya, ke suppliernya bahan baku, langsung pokoknya kita harus ganti bahan bakunya jadi yang bagus. Soalnya kan kita udah langganan juga, jadi mereka kalau misalkan kita ganti, mereka ganti. Oke, Kak, selanjutnya itu apakah perusahaan Kripik Salsabila ini melakukan pelatihan pada karyawan ketika terdapat mesin baru dan dalam proses pembuatan Kripik Salsabila tersebut? Iya, kalau mesin baru pasti ada pelatihan dari Bapak sendiri.
Soalnya mesin ini pun bapak yang kerja sama tukang yang bikin mesin ini. Berarti mesinnya dibikin sendiri ya kak? Iya, dibikin sendiri, bukan mesinnya udah jadi. Jadi bapak yang turun tangan, oh ternyata ketebalannya diaturnya segini ya gitu. Nanti bapak belajar sama yang tukang mesinnya, jadi bapak nanti yang karyawan baru belajar. Jadi bapak dulu yang nyontohin, diajarin mungkin selama 1 minggu. Goreng pun juga seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada kendala yang diharapkan oleh usaha keripik Salsabila ini dalam proses produksi keripik Salsabila tersebut kak? Kendala dalam proses produksi. Iya. Kendala dalam proses produksi semua kayak kecelakaan, semoga nggak ada kecelakaan kayak gitu kan. Kayak penggorengan waktu itu pernah juga ini kebakar tuh. Pernah ya kak? Iya, hampir kebakar. Jadi untuk mengatasi itu kita sediakan apar karena udah pernah satu kali kan. Terus kayak kecelakaan dalam proses produksi yang tangannya kena minyak. Kan biasanya tuh kita mulai habis subuh. Iya, Kak. Kadang masih ngantuk-ngantuk kan, habis walaupun udah mandi pun juga benar. nanti ngantuk. Ternyata nanti tangannya kecipratan minyak tuh udah ada, insya Allah P3K-nya udah ada. Cukup sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membersamai kami. Semoga permasalahan mengenai pendataan keuangan, operasional, dan produksi teratasi dengan baik. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Ya.